Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmaharani dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 22411069. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan materi Manajemen Piutang. Yang pertama ada pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Sedangkan manajemen piutang adalah sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih hutang perusahaan dari tangan konsumen. Sistem manajemen piutang yang baik akan menghindarkan kekurangan dana akibat dana yang macet di tangan konsumen. Selanjutnya ada tujuan penjualan kredit. Yang pertama, merangsang minat para langganan. Yang kedua, menaikkan volume penjualan. Yang ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan. Yang keempat, strategi memenangkan persaingan atau memperbesar market share. Selain itu ada juga resiko penjualan kredit. Yang pertama, tidak terbayarnya piutang. Yang kedua, keterlambatan waktu pembayaran piutang. Selanjutnya ada klasifikasi piutang. Piutang usaha. Adanya penjualan kredit dalam perusahaan dagang. Hal ini timbul sebagai akibat dari pembelian barang atau jasa secara kredit oleh pelanggan. Wesel tagih. Piutang ini memiliki bentuk fisik berupa surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Pinjaman jenis ini memiliki waktu tagih antara 2 sampai 3 bulan. Selanjutnya, piutang lain-lain mencakup piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, serta restitusi pajak. Karena sifatnya yang luas, maka catatannya bisa dilaporkan secara terpisah dalam neraca. Kemudian ada kebijakan penetapan piutang. Yang pertama ada standar kredit. Standar kredit berguna untuk mengungkapkan kemampuan keuangan minimum pelanggan sehingga dapat ditetapkan pelanggan yang tergolong layak memperoleh kredit. Dengan demikian, perusahaan dapat meramalkan siapa pelanggan yang akan terlambat dalam membayar kewajibannya dan siapa pelanggan yang mungkin akan mengakibatkan kerugian piutang atau piutang yang tak tertagih. Yang kedua ada syarat kredit. Mencakup periode penagihan, yaitu penetapan awal penagihan serta batas waktu penagihan dan diskon yang akan diberikan. Yang ketiga ada kebijakan tagih. Prosedur yang meliputi waktu dan cara-cara penagihan agar pelanggan membayar tepat waktu. Misalnya, perusahaan akan melakukan langkah-langkah penagihan. Yang pertama dengan menegur via telepon kepada pelanggan yang belum membayar utang pada 1 hari setelah batas akhir penagihan. Yang kedua dengan menegur via surat kepada pelanggan yang belum membayar sesudah 7 hari dari batas akhir penagihan. Yang ketiga ada menyerahkan tugas penagihan kepada penagih utang atau debt collector dari luar perusahaan bagi perusahaan yang belum membayar pada 1 bulan setelah batas penagihan. Selanjutnya ada investasi dalam piutang, yaitu menurut Bambang Rianto, faktor yang didapat mengaruhinya adalah 1. Volume penjualan kredit makin besar, proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan membesar. Investasi dalam piutang makin besar jumlah piutang berarti makin besar resiko. Tetapi bersamaan dengan itu juga memperbesar profitability yang ada. Yang kedua ada syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat maupun lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Yang ketiga ada ketentuan tentang pembatasan kredit.
Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atas kredit yang diberikan kepada para pelanggannya. Makin tinggi batas maksimal yang ditetapkan oleh perusahaan, berarti semakin besar pula dana diinvestasikan dalam piutang. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang, yaitu ada kebijakan dalam pengumpulan piutang. Perusahaan yang menjalankan kebijakan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan kebijakan pengumpulan secara pasif. Yang kelima, kebiasaan membayar dari para pelanggan. Ada sebagian langganan yang mempunyai kebiasaan untuk menggunakan kesempatan mendapat cash discount, dan ada sebagian lain yang tidak menggunakan kesempatan tersebut. Kebiasaan para pelanggan untuk membayar dalam cash discount atau sesudah mempunyai efek terhadap besarnya investasi dalam piutang. Kemudian ada penilaian resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para langganan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha mengurangi resiko kredit dengan memperhatikan 5C sebelum memberikan persetujuan kredit. Yaitu yang pertama ada karakter, kemungkinan dari para pelanggan secara jujur berusaha memenuhi kewajibannya. Yang kedua ada capacity, pendapat subjektif mengenai kemampuan pelanggan. Ini diukur dari rekor tahun sebelumnya atau dengan observasi fisik pada pabrik dari toko pakaian. Yang ketiga ada collateral, dicerminkan dari aktiva yang dijaminkan kepada bagi keamanan kredit. Yang keempat ada kondisi, menunjukkan pengaruh langsung dari tren ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan atau perkembangan khusus dalam bidang ekonomi yang memenuhi efek terhadap kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Yang kelima ada kapital, diukur dari posisi finansial perusahaan secara umum, di mana hal ini ditunjukkan pada tangible net worth perusahaan. Kemudian ada pengendalian piutang. Yang pertama ada penyaringan pelanggan, yang kedua ada penentuan risiko kredit, yang ketiga ada penentuan potongan-potongan, yang keempat ada pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, yang kelima ada penentuan ketentuan dalam menghadapi penunggak. Selanjutnya ada langkah-langkah pencegahan resiko tidak tertagihnya utang. Yang pertama, penentuan besarnya resiko yang akan ditanggung perusahaan. Yang kedua, kemampuan debitur memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat diukur dengan likuiditas dan rentabilitas. A. Soliditas komersil. B. Soliditas finansial. C. Soliditas moral. 3. Membuat klasifikasi kredit tiap pelanggan. 4. Mengadakan seleksi calon pelanggan. Kemudian ada perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang. Periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit, sehingga semakin lama syarat pembayaran kredit berarti semakin lama terikatnya modal kerja tersebut dalam piutang, dan berarti semakin kecil tingkat perputaran piutang dalam satu periode, dan sebaliknya semakin pendek syarat pembayaran kredit berarti semakin pendek terbitnya modal kerja dalam piutang, sehingga tidak perputaran piutang dalam satu periode semakin besar. Rumus cara menghitung rasio perputaran piutang yaitu receivable turnover ratio. Rasio perputaran piutang sama dengan penjualan kredit bersih per piutang rata-rata. Sementara untuk mendapatkan piutang rata-rata kita harus menggunakan rumus di bawah ini. Piutang rata-rata sama dengan piutang awal plus piutang akhir dibagi 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.